punya perusahaan di sini, orang Cina semua, nggak bisa bahasa Indonesia, jual langsung ke klien, cash basis, nggak bayar PPN, saya rugi banyak itu, nanti kan kita tindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh warga masyarakat Indonesia yang paling bahagia di dunia. Nah, kali ini kita kembali akan membahas soal sosok Menteri Keuangan, siapa lagi kalau bukan Bapak Purbaya Yudi Sadewa, yang kita ketahui bahwa salah satu menteri yang sangat tenar, salah satu menteri yang selama dia menjabat sebagai menteri, dia adalah salah satu menteri yang warawiri di berbagai platform media sosial. Nah, kali ini kita kembali akan membahas soal Bapak Purbaya Yudi Sadewa yang merasa geram atas beberapa industri baja yang diketahui industri ini berasal dari Cina, di mana industri yang dimiliki oleh orang Cina ini diketahui bahwa beliau ini tidak membayar pajak, dan tentunya kalau misalnya dia tidak membayar pajak, ya kita ketahui bahwa pastinya merugikan negara. Dan Bapak Purbaya Yudi Sadewa menanggapi hal ini dengan emosional dan menerapkan beberapa aturan yang kemudian Bapak Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan aturan-aturan yang dibuat ini tidak akan terjadi lagi sesuatu hal yang kemudian yang dilakukan oleh industri-industri dari pemilik-pemilik industri yang dari Cina ini, melakukan hal-hal yang merugikan negara, karena beliau diketahui tidak membayar pajak karena melakukan transaksi secara tunai. Nah, kali ini Bapak Purbaya Yudi Sadewa dalam sebuah kesempatan saat ditanya oleh wartawan mengungkapkan kemarahannya atas adanya industri baja yang tidak membayar pajak, di mana Purbaya menemukan bahwa beberapa perusahaan baja asal Cina ini beroperasi di Indonesia tanpa membayar PPN dan melakukan transaksi tunai untuk menghindari pelacakan otoritas. Hal ini menyebabkan kerugian besar tentunya bagi negara Republik Indonesia. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa adapun tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh Bapak Purbaya Yudi Sadewa untuk kemudian bagaimana hal serupa tidak terjadi, yaitu ada 3 tindakan yang dilakukan oleh Bapak Purbaya Yudi Sadewa, di mana di awal tadi saya mengatakan tindakan ini diambil kiranya agar supaya hal-hal serupa yang dilakukan oleh pemilik-pemilik industri yang dari Cina ini, yang diketahui beliau pemilik-pemilik industri dari Cina ini tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak terulang lagi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat sama-sama bagaimana tanggapan dari Bapak Purbaya Yudi Sadewa saat ditanya dan ditemui oleh para wartawan. Punya perusahaan di sini, orang Cina semua, nggak bisa bahasa Indonesia, jual langsung ke klien, cash basis, nggak bayar PPN, saya rugi banyak itu, nanti kan kita tindak dengan cepat. Kalau Anda tahu, pajak juga di banyak industri-industri liar yang nggak kena pajak. Ada yang saya tahu baja dan bahan Batak apa? Bangunan ya.
yang pengusahanya dari Cina, punya perusahaan di sini, orang Cina semua, nggak bisa bahasa Indonesia, jual langsung ke klien, cash basis, nggak bayar PPN, saya rugi banyak itu. Nanti kan kita tindak dengan cepat. Ada Baja, ada perusahaan bangunan tadi. Kalau Baja aja katanya potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa 4 triliun lebih. Jadi besar itu, ada banyak perusahaan. Tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang semiliar itu, yang perusahaan dari asing, full asing bisa beroperasi di sini. Sementara orang pajak selama ini seperti agak tutup mata. Kalau saya tahu kan mereka pasti lebih tahu dari saya. Yang bea cukai seperti itu juga kita beres. Jadi kita akan rapikan organisasi pajak dan bea cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Kalau bea cukai ancamannya clear loh dari sana, bahwa kalau nggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahin. Jadi saya akan selamatkan supaya 16.000 orang itu tetap bekerja, tapi yang bagus, yang kerjanya, yang jelek-jelek kita akan rumahkan, saya akan katakan betul. Apakah reorganisasinya nanti setelah Kortex selesai kan Pak? Enggak. Reorganisasi Dirjen Pajak setelah Kortex selesai kan? Enggak, kenapa? Seminggu 2 minggu kita beresin. Yang under invoicing perasaan sawit tadi itu nilainya berapa potensinya Pak? Itu kan kita lihat kapal per kapal. Let's say itu praktek yang biasa mereka lakukan. Saya kan baru dapat 10 perusahaan besar, itu dapat sekitar 50% kira-kira itunya. Kalau pukul rata ya kira-kira yang total ekspor mereka yang diakui lah separuhnya. Jadi nanti kita beresin mungkin kalau saya nggak tahu level pendidikannya seperti apa, tapi yang jelas kita akan kasih message ke mereka ke depan nggak bisa begitu lagi kita sikat perusahaan-perusahaannya. Saya nggak peduli. Siapa aja Pak? Namanya udah dipegang Pak. Nantilah orang mulai itu dituntut gua. TBK nggak Pak? Baja ya. Di mana Pak? Ya, Baja ada perusahaan Baja Cina loh, di sini loh, operasi di sini loh. Namanya mungkin mereka beli KTP tapi dia nggak bayar PPN.